Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Utmani. Saya dari Universitas Bina Insan Lubuk Riau, prodi saya akuntansi, NIM saya 2201020032. Di sini saya akan mempresentasikan definisi dan jenis-jenis fungsi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis yang dibimbingi oleh dosen saya, Bapak Muhammad Effendi. Oke, kita langsung masuk aja ke definisi fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur fungsi. Yang pertama ada variabel, ialah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan berdasarkan kesepakatan umum dengan huruf-huruf Latin. Terdapat dua macam variabel. Yang pertama ada variabel bebas yang sering ditandai sama X, dan yang terakhir ada variabel terikat atau yang ditandai sama Y. Dua, koefisien dan konstanta. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Adapun konstanta ialah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terikat pada suatu variabel tertentu. Di sini aku punya contoh, Y sama dengan 2X min 3. Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, 2 sama dengan koefisien, dan 3 sama dengan konstanta. Oke, next, satu jenis-jenis fungsi. Di sini sebenarnya ada dua jenis fungsi. Yang pertama fungsi aljabar sama fungsi non aljabar, tapi kita bahas satu persatu dulu, yaitu fungsi aljabar. Apa sih fungsi aljabar? Nah, di sini kita akan membahasnya. Fungsi aljabar adalah fungsi-fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar juga merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah sumber terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Fungsi aljabar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Tapi di sini kita bahas fungsi irasional dulu. Fungsi irasional adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real tak negatif kepada himpunan itu sendiri, sehingga fungsi irasional memiliki syarat bahwa fungsi akan terdefinisikan apabila nilai di dalam akar tersebut tidak negatif. Di sini aku punya rumusnya, yaitu fungsi X sama dengan akar X min 2 per X plus 2 akan terdefinisikan jika X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2. Next, di sini aku punya contoh soalnya. Penyelesaian dari akar 2X plus 6 sama dengan 0 adalah, diketahui nih, akar 2X plus 6 sama dengan 0. Kuadratkan kedua ruas lalu selesaikan. Akar 2X plus 6 kuadrat 2 sama dengan 0 kuadrat. 2X plus 6 sama dengan 0, 2X sama dengan min 6. What? Dapat min 6 dari mana? Gini, tadi kan 2X plus 6. Kita pindah ruaskan yang 6-nya, jadi yang tadinya plus menjadi min. Lalu X sama dengan min 3. Dapat min 3 dari min 6, 2-nya dipindah ruaskan jadi per 2. Jadi dapatnya min 3. Di sini kita langsung masuk aja ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional atau fungsi kebalikan merupakan fungsi yang memetahkan bilangan real atau fungsi polinom. Fungsi rasional adalah fungsi yang dituliskan dalam bentuk pecahan fungsi X sama dengan Px per Qx. Dengan Px dan Qx merupakan polinomial dan Qx tidak sama dengan 0. Syarat agar fungsi rasional terdefinisikan adalah penyebut tidak boleh bernilai 0. Di sini ada asimtot fungsi rasional. Asimtot merupakan suatu baris yang membentuk kurva bernilai tak terhingga karena cenderung mendekati angka 0. Terdapat tiga jenis asimtot pada fungsi rasional, yaitu vertikal, horizontal, dan miring. Asimtot vertikal terletak pada titik di mana fungsi tidak dapat didefinisikan atau singularitas, sedangkan asimtot miring atau horizontal tergantung pada pembilang dan penyebut derajat polinomial. Contoh soal, asimtot vertikal dari fungsi X 2X min 8 per X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan adalah, sini pembahasannya diketahui bahwa penyebut fungsi rasional sama dengan 0 ditemukan sebagai asimtot vertikal. X kuadrat minus 7X plus 12 sama dengan 0. X minus 3X minus 4 sama dengan 0. 3X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dua asimtot vertikal, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 4, jawabannya D.
Oke, kita masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Sering juga disebut fungsi berderajat 2. Secara umum, rumus dari fungsi kuadrat adalah fungsi x sama dengan ax2 plus bx plus c atau y sama dengan ax2 plus bx plus c. Contoh soalnya, fungsi x sama dengan 4x kuadrat plus 3x plus 8. Hitungan nilai a plus 2b plus 3c. Jawabannya, diketahui nilai a sama dengan 4, b sama dengan 3, dan c sama dengan 8. Sama dengan a plus 2b plus 3c. 4 plus 2 dikali 3 plus 3 dikali 8. Sama dengan 4 plus 6 plus 24 jadinya 34. Kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat, sebuah bilangan nyata bukan 0. Fungsi pada R yang ditentukan oleh fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, dan C bilangan real, dan disebut juga fungsi kuadrat. Di sini ada contoh soal fungsi pangkat. Ditentukan fungsi x sama dengan x kuadrat min 6x min 7 dinyatakan 1. Nilai pembuat 0 fungsi f. 2. Nilai f untuk x sama dengan 0, x sama dengan min 2. 1. Nilai pembuat 0 fungsi f diperoleh jika x sama dengan 0. X kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0. X min 7 dikali x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 7 atau x sama dengan min 1. Jadi, pembuat 0 fungsi f adalah 7 dan min 1. 2. Untuk x sama dengan 0, maka fungsi 0 sama dengan min 7. X sama dengan min 2, maka fungsi min 2 sama dengan min 2 kuadrat minus 6 dikali minus 2 minus 7 sama dengan 9. Oke, kita langsung masuk ke fungsi non-aljabar. Di sini fungsi non-aljabar atau fungsi transenden adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga operasi aljabar. Fungsi non-aljabar yang biasa dijumpai dalam hal ini terdiri dari fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ialah fungsi variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Bentuk umumnya y sama dengan n pangkat x, n lebih dari 0. Contoh, fungsi x sama dengan 2 pangkat x. Fungsi 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Fungsi 10 sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Fungsi 15 sama dengan 2 pangkat 15 sama dengan 32.768. Oke, next, di sini aku punya fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik adalah fungsi balik atau inverse dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik, bentuk umumnya n log x. Contoh, jika 4 log 64 sama dengan x, maka x adalah 4 log 64 sama dengan x. 4 pangkat x sama dengan 64, 4 pangkat x sama dengan 4 pangkat 4. Jadi x sama dengan 4. Next, di sini aku punya fungsi trigonometrik. Fungsi trigonometrik adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan goniometrik. Persamaan trigonometrik, y sama dengan sin 5x. Contoh, tentukan turunan pertama dari y sama dengan 6 sin 2x min 4 cos x. Jawabnya, y1 sama dengan dy per dx sama dengan d 6 sin 2x min 4 cos x per dx. Y1 sama dengan 12 cos 2x min 4 sin x. Y1 sama dengan 12 cos 2x plus 4 sin x. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan aku punya sedikit kata-kata. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang tidak beriman.
4 hal mendukung dunia: pembelajaran orang bijak, keadilan orang agung, doa orang baik, dan keberanian orang berani. Thanks for watching. Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.